Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan LCD atau Liquid Crystal Display. LCD ini biasanya digunakan untuk beberapa project Arduino atau microcontroller untuk melakukan atau untuk seperti UI lah ya, user interface, atau mungkin untuk informasi mengenai data-data atau aktivitas yang sedang dilakukan oleh microcontroller. LCD ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang backlight dan ada non backlight. Backlight artinya ini ada lampunya. Jadi kalau misalkan gelap-gelapan tuh kita masih bisa kelihatan tulisannya. Kemudian ada juga yang non backlight seperti ini. Nah, dia nggak punya backlight, tapi hanya menampilkan karakter saja seperti itu. Jadi nggak ada lampunya. Kalau yang ada lampunya biasanya ada tambahan pinnya. Nah, jadi di sini ada tambahan pin anoda katoda. Nah, jadi kalau untuk yang ada backlightnya biasanya ada pin tambahan, yaitu AK anoda katoda seperti itu, atau biasanya plus min. Ada beberapa jenis penulisan ya. Kemudian pinnya di sini ada beberapa macam, ada mulai VSS, PDD, V0, RS, RW, E, dan D0 sampai dengan D7. Mode penulisannya ada dua jenis. Kita bisa menggunakan seluruh pin ini D0 sampai D7, atau kita pakai mode 4 bit. Bisa 4 sampai D7 saja. Kemudian sisanya seperti E itu untuk enable, kemudian RW itu untuk read atau write, kemudian RS atau register selectnya seperti itu. Nah, nanti untuk wiring kita akan mengikuti contoh dari webnya, itu Arduino CC. Kita lihat di sini. Nah, ini alamatnya untuk Arduino tutorial. Kemudian kita baca-baca dulu. Ada beberapa pin. Yang pertama adalah RS atau register select. Ini untuk mengontrol LCD memory UI writing data to. Jadi saat kita melakukan ini register select, nanti sama aja dengan milih kemana data ini akan dikirimkan gitu. Jadi sistemnya itu ada register, ada penyimpanannya dalam LCD ini. Jadi saat data ini sudah dikirimkan ke LCD, walaupun mikronya mati misalkan, data itu masih tetap tersimpan, displaynya masih tetap keluar gitu ya di LCD-nya. Kemudian ada read write pin, itu untuk memilih modenya, mode reading atau mode writing. Kemudian ada enable pins, itu untuk mengenablekan writing ke register. Jadi seperti saya bilang tadi, ada register-register di dalam LCD ini yang bisa kita input data-datanya, input karakter, input posisi penulisannya seperti itu. Kemudian ada 8 data pin ya, dari mulai D0 sampai dengan D7. Nah, ini data pin ini state-nya high dan low aja gitu ya. Ada juga V0, itu untuk kontras. VO atau V0 itu untuk kontrasnya. Jadi kita bisa setting kontrasnya, kecerahannya seperti apa. Itu biasanya pakai prinsip voltage divider atau pembagi tegangan. Kemudian power supply tentu saja 5 volt. Power supply 5 volt, rata-rata 5 volt. Kemudian ada ground, kemudian ada LED backlight. Nah, ini beberapa ada yang support ini secara hardware dan ada juga yang tidak seperti itu. Nah, kita akan menggunakan Liquid Crystal Library ini. Kita coba klik. Nah, di sini ada library. Ini namanya Liquid Crystal library-nya dengan beberapa fungsi ya. Ada scroll, kemudian blink, cursor. Nah, kita coba lihat dulu wiringnya. Oke, kita lihat wiringnya. Oke, wiringnya seperti ini. Ya, ini nggak ada nama-namanya. Kita coba lihat lagi di bawah. Nah, ini dia skematiknya atau wiringnya. Jadi sebelah ini adalah Arduino Uno atau microcontrollernya, dan sebelah kanan adalah LCD-nya. Oke, ini pin 1 VSS itu dikoneksikan ke ground. Lalu VDD atau power supply-nya ini dikoneksikan ke 5 volt. Oke. Jadi ini ground, ini 5 volt. Kemudian V0 untuk kontras ini dikoneksikan ke potentiometer ya. Potentiometer dengan prinsip pembagi tegangan atau voltage divider. Jadi ini dari atasnya dari 5 volt kemudian ke ground, dan di tengahnya ini ada panah untuk menentukan berapa tegangan yang masuk ke V0. Gitu. Jadi nanti perubahan tegangan itu mempengaruhi kontras dari displaynya. RS ini nanti langsung dihubungkan ke microcontroller.
kemudian RW atau read write gitu ya. Kita posisinya akan melakukan writing, jadi kita ke groundkan saja. Kemudian E akan masuk ke pin D11. Ini DB0 sampai DB3 tidak dipakai, jadi kita akan menggunakan mode 4 pin saja untuk penulisannya. Jadi dimulai dari DB4 sampai dengan DB7 untuk penulisan data-datanya. Nah, kemudian sisanya ekstra itu LED plus dan LED min untuk backlightnya. Ini bisa langsung dikoneksikan saja ke 5 volt dan ke ground untuk minusnya. Oke, jadi ada berapa nih? 1 RS, E, 2, kemudian 4 pin selanjutnya. Berarti ada 6 pin yang harus kita konfigurasi dan yang harus kita koneksikan ke microcontroller. Oke, kita lanjut saja ke Proteus. Nah, di Proteus saya udah bikin wiringnya seperti ini. Silahkan di start projectnya, kemudian masukkan beberapa item, yaitu pertama adalah Arduino Uno-nya ya. Ketikkan saja Uno seperti ini. Lalu pilih Arduino Uno, kemudian LCD. LCD-nya kita ketik aja LCD seperti itu. Lalu pilih yang 16x2 ya. Ini sebetulnya banyak banget tipe-tipenya LCD itu, ada 16x2, ada 20x4, 16x4, dan banyak banget. Kita akan gunakan saja yang sesuai dengan contohnya 16x2. Oke, setelah dirangkai seperti ini, pastikan pinnya sesuai dengan gambar tadi ya, gambar skematik tadi yang ada di sini. Kita ikuti saja di sini. Dimulai dari VSS itu ke ground, lalu VDD ke 5 volt. VE-nya ini adalah pin 3. VE ini adalah kontrasnya. Oke, sama aja VE atau V0 itu masuk ke 5 volt. Kita berikan kontrasnya 5 volt. Kemudian RS masuk ke pin 12. RW atau read write-nya modenya ke ground, artinya kita menulis ya, bukan membaca. Terus E-nya adalah enable, register enable-nya ke pin 11. Kemudian D0 sampai D3 dikosongkan, lanjut ke D4 sampai dengan D7. Oke, kita ikuti D4 ke pin 5, seperti itu. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita langsung buka project Visual Studio-nya. Oh ya, bagi yang belum tahu bagaimana cara menggunakan Proteus, bisa balik ke tutorial saya sebelum-sebelumnya. Di sana saya menjelaskan bagaimana cara memulai project, bahkan dari mulai install, kemudian memulai project, kemudian mensimulasikannya untuk basic-basic ya. Oke, kita buka Visual Studio Code. Oke, setelah dibuka, buka icon ini, platform I/O. Oke, ini juga ada di tutorial saya sebelumnya, bagaimana cara menginstal platform I/O ke Visual Studio Code. Lalu kita pilih open dulu platform I/O-nya. Kemudian kita create new project. New project, kita beri nama Arduino LCD misalkan. Kemudian boardnya kita pilih Uno, Arduino Uno. Lalu lokasinya silahkan ditempatkan, tapi saya akan tempatkan di GitHub saya. Oke, di sini kita bikin folder aja dengan nama Arduino LCD. Oke, finish. Kemudian tunggu. Oke, ini dia foldernya. Ini dia main scriptnya yang akan kita tambahkan. Oke, sebelum kita mulai, kita akan tambahkan dulu library ya. Library-nya ini kita bisa tambahkan jadi ada dua library yang kita perlu tambahkan. Pertama wire.h, kemudian liquidcrystal.h. Kita pilihnya masuk ke PyIO, kemudian ke bagian library. Lalu di sini liquid crystal, kita cari liquid crystal. Nah, ini klik, lalu add to project. Add to project, kita pilih project kita. Oke, add.
Oke, ini sudah masuk. Lalu kita masuk lagi ke main CPP. Kita coba masukkan. Pertama kita include dulu wire.h ya. Wire.h. Kemudian kita include liquid crystal.h ya. Ini kita ganti liquid crystal.h. Oops, sorry. Liquid crystal.h, lalu kita compile. Oke, ini sudah sukses dan ini masih ada merahnya. Nah, ini merah ini bugs dari Visual Studio Code-nya. Jadi biasanya kalau emang nggak ada yang ini udah bisa langsung di running. Tapi kalau misalkan pengen ini nggak ada atau hilang, ini caranya hapus aja VS Code foldernya. Oke. Terus close foldernya, lalu buka lagi projectnya. Open projectnya. Nah, ini biasanya hilang kalau udah di seperti itu. Jadi .vs code-nya nanti dihapus, kemudian buka lagi projectnya. Oke, setelah sukses berarti library kita udah bisa masuk nih. Oke, nah kita akan coba deklarasikan dulu. Sebelum kita mulai, kita deklarasikan dulu pin-pin yang telah kita buat secara di simulatornya ya. Jadi kita deklarasikan dulu, kita bikin const integer aja, misalkan rs-nya pin berapa nih. Nanti kita bikin rs, kemudian kita lihat rs-nya 12 ya, yang ini wiring yang ini. Nah, rs-nya di pin 12, e-nya di 11. Kita buat aja. Ini 12, e-nya itu di 11. Sorry, sama dengan 11. Lalu apa lagi? D4 sampai dengan D7. D4 itu ke pin nomor 5432. Oke. Berarti ini D4-nya di 5, D5-nya di 4, D6-nya itu di 3, D7-nya itu di 2 berarti ya. Lalu kita bikin satu buah variabel juga, liquid crystal, kita beri nama dengan LCD, dan kita registerkan atau masukkan nilai-nilainya, konfigurasinya ya. Ini rs, kemudian enable-nya kita beri E, kemudian D0, kita beri aja D4, D5, D6, dan D7. Oke, kita save, kita coba compile. Oke, nggak ada error. Lalu kita coba ke setup. Oke, yang pertama kali harus dikerjakan itu adalah lcd.begin. Nah, di sini kita masukkan berapa jumlah kolom atau berapa dan jumlah row-nya ya. Kita minimal punya dua parameter di sini, kolom dan row-nya. Jadi kolom itu yang ke pinggir atau dari kiri ke kanan kolom, kemudian row itu ke bawah. Jadi kalau LCD 16 kali 2 artinya adalah ada 16 karakter ke arah kanan ya, dari kiri ke kanan tuh 16 karakter dan ada dua baris, satu dan kedua. Jadi kita buka saja 16,2. Oke. Langsung kita coba aja LCD dot print line atau print hello object TV. Oke, kita save, kemudian kita compile. Oke, selesai. Kita akan ambil ini ya, pio.hex-nya. Pio.hex-nya kita kembali ke simulasi.
kita buka microcontrollernya, lalu di program file ini kita arahkan ke hex file yang telah kita compile tadi. Open. Nah, nanti ada di project kita. Kalau saya ada di sini, lalu .pio build uno kemudian firmware.hex ya. Kemudian open. Oke, lalu kita coba jalankan, play. Nah, langsung keluar ya. Hello Objective-C. Oke, bagaimana kalau misalkan kita pengen nulisnya di bawah? Nah, ini kenapa di atas? Ya, memang defaultnya dia ada di koordinat 0,0. Jadi di sini adalah 0, kemudian ini adalah 1. Jadi row 0, ini row 1. Ini adalah kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai dengan kolom 15. Nah, bagaimana cara kita untuk menulis di bawah? Jadi kalau kita ingin nulis di bawah, kita harus deklarasikan dulu si kursornya. Jadi di sini ada fungsi namanya lcd.setCursor. Set kursor misalkan kita bikin 0,1 deh. Ada di kolom 0 row 1, artinya di baris kedua ya. Oke, setelah itu kita langsung stop dulu, lalu play lagi. Nah, dia nulisnya jadi di bawah. Kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak tulis kursornya, apa yang akan terjadi? Oke, kita akan coba masukkan ke loop mungkin ya. Kita akan coba masukkan ke loop. Lalu kita akan tuliskan aja langsung di sini. lcd.print kemudian 1 seperti ini, lalu kita berikan delay 500 milisecond. Compile, datanya di compile dulu. Oke, setelah selesai kita play lagi. Nah, dia akan melanjutkan ke register berikutnya atau ke kursor berikutnya. Jadi nggak akan nimpa gitu ya. Jadi akan selalu tambah terus sampai ke kolom berikutnya, tapi tidak akan turun ke bawah. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin selalu ada di kursor tersebut, maka kita harus deklarasikan dulu kursornya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita buat ini deh, kita buat integer i contohnya. Lalu di sini integer i-nya kita berikan nilai 0 aja. Lalu di sini kita print i-nya. Kita masukkan i-nya. Kemudian i-nya kita naikkan nilainya. Kita coba lihat. Oke, selesai. Kita lihat 0, 1, 2, 3. Jadi dia akan nambah terus ke kolom-kolom berikutnya. Nah, kalau misalkan kita set dulu kursornya, set kursor 0,0 misalkan, jadi di kolom 0 dan di row 0. Nah, dia akan stay di kursor tersebut, karena saat penulisan karakter pertama, otomatis dia di memorinya akan menambah di karakter berikutnya. Jadi dia akan geser. Tapi kalau kita pakai set kursor, dia akan mengembalikan kursornya di data-data sebelumnya. Oke, ini masih banyak sebetulnya fungsi-fungsi dari LCD ini. Kita coba aja lihat di sini ada beberapa fungsi. Contohnya misalkan LCD dot. Nah, di sini ada auto scroll, kemudian ada blink, kemudian ada clear. Clear itu untuk menghapus data, kemudian kursor, display, flash, get, write, erase, banyak banget. Ini nanti dicoba aja satu persatu. Contohnya kita akan cobain aja deh. Kita lihat apa itu blink atau no blink. Ya, ini blink ini masuknya ke setup. Jadi kalau kita bikin blink seperti ini, kita compile lagi. Nah, kita play. Nah, jadi ada blinknya ya, posisi kursor terakhirnya itu dia ada blinknya gitu. Oke, kemudian ada juga
Ini deh, kita coba scroll. Kita akan coba scroll, kita tulis di sini lcd.print hello object TV, kemudian di bawah ini ada scroll. cd scroll to right. Oke. Scroll to right, kemudian kita kasih delay 100 mungkin. Ya kayak gini. Atau HP TV aja deh gini. Kita compile. Oke, sukses, langsung kita play. Nah, jadi dia geser nih. Ya, jadi dia geser dan dia hilang, nggak balik lagi ke sini. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Nanti dicoba lagi, beberapa fungsinya masih banyak banget. Yang kita coba lagi, mungkin scroll ke kiri, kemudian ada LCD clear untuk menghapus semua displaynya, dan fungsi-fungsi lainnya. Di video selanjutnya kita akan coba caranya bagaimana menggabungkan tutorial sebelumnya, yaitu yang menggunakan button. Kemudian kita coba displaykan data-datanya di LCD. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.